Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan langkah yang kedua, sholawat beriringkan salam seru baginda Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Azhar MA dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian. Adapun judul ceramah saya pada kali ini yaitu demokrasi dalam pandangan Islam. Agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah Ahli Halli wa Al-Aqdi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain, karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi Muhammad SAW sendiri pun juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya. Dalam realitas sejarah Islam, memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam seperti pada praktik-praktik yang dilakukan oleh sebagian penguasa Bani Abbasiyah dan Umayyah. Tetapi itu bukan alasan untuk melegitimasi bahwa Islam agama yang tidak demokratis, karena sebelum itu juga ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, yaitu merupakan dalil sosial bahwa dalam setiap masyarakat terdapat pemimpin dan yang dipimpin, penguasa dan rakyat, serta muncul stratifikasi sosial yang berbeda. Demikian pula pada zaman pra-Islam jahiliyah, muncul kelas sosial yang timpang, yaitu kelas elit penguasa dan kelas bawah yang tertindas. Kelas bawah ini seringkali menjadi ajang penindasan dari kelompok elit. Pada masa jahiliyah, kekuasaan dan konsep kebenaran milik penguasa, konsentrasi kekuasaan dan kebenaran di tangan penguasa tersebut mengakibatkan terjadinya manipulasi nilai untuk memperkuat dan memperkokoh posisi mereka sekaligus menindas yang lemah. Proses seperti ini berlangsung cukup lama tanpa ada perubahan yang berarti. Dalam kondisi seperti itu, seperti dua stratifikasi sosial yang berbeda, yaitu masyarakat kelas atas yang hegemonik, baik sosial maupun ekonomi, bahkan kekerasan fisik sekalipun, dan kelas bawah subordinate yang tak berdaya. Demikianlah setting sosial politik yang terjadi pada masyarakat Arab Mekah Madinah pada masa pra-Islam. Dan seperti kata Guillaume, komunitas Yahudilah yang telah mendominasi kekuasaan politik dan ekonomi saat itu, hingga kemudian Nabi Muhammad SAW datang merombak struktur masyarakat yang korup tersebut. Nabi Muhammad SAW hadir membawa sistem kepercayaan alternatif yang egaliter dan membebaskan, karena ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW membawa pesan bahwa segala ketundukan dan kepatuhan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Karena kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kekuasaan yang sebenarnya juga berada pada kekuasaannya, bukan pada raja.
Secara empirik, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gerakan reformasi dengan mengembalikan kekuasaan dari tangan raja kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui sistem musyawarah. Kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut membawa angin segar bagi masyarakat baru, yang mendambakan sebuah kondisi sosial masyarakat yang adil dan beradab. Karena apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya sistem ajaran yang menegakkan nilai-nilai sosial, persamaan hak, persamaan derajat di antara sesama manusia, kejujuran dan keadilan, akhlak hasanah. Dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip dan elemen dalam demokrasi, meskipun secara generik global. Prinsip dan elemen-elemen demokrasi dalam ajaran Islam itu adalah asyura, al-adalah, al-amanah, al-masuliyah, dan al-huriyah. Realitas demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Tetapi setelah itu, pada sebagian besar negara-negara Islam tidak mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Realitas ini tidak hanya terjadi pada negara-negara Islam saja, tetapi juga negara non-Islam Barat. Inilah problem yang dihadapi oleh banyak negara. Secara umum, nilai-nilai agama memang belum banyak dipraktikkan dalam ikut memberikan kontribusi pada banyak negara, apalagi negara sekuler. Oleh sebab itu, statement Fukuyama maupun Huntington yang menyatakan bahwa secara empirik Islam tidak kompatibel dengan demokrasi tidak sepenuhnya benar, sebab di negara non-muslim pun demokrasi juga tidak sepenuhnya diterapkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.